Jadi makanya saya bilang jangan ada yang munah. Munah itu munafik. Ya kan maksudnya kayak gini. Ya. Di zamannya dia berkuasa, dia kan harus menjelaskan. Kan dia akan pindahkan dulu, artinya apa? Jakarta sumpek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Dr. Insinyur Isradi Zainal merupakan rektor dari Universitas Balikpapan yang baru-baru ini lagi viral ya. Yaps, viralnya kenapa? Karena beliau mencerdaskan bangsa tentang kritik atau nyinyir-nyinyiran dari barisan sakit hati soal pembangunan IKN. Kita masih ingat bahwa Rocky Gerung mati kutu di hadapan Bapak Rektor Universitas Balikpapan ini. Di skakmat argumen-argumen Rocky Gerung mengenai IKN. Nah, untuk saat ini Pak Rektor kembali beraksi. Dia juga menepis argumen tata kata Anies yang katanya pembangunan IKN itu nggak penting. Ya, tata kata Anies dilawan dengan kecerdasan dari Pak Rektor Universitas Balikpapan. Seperti apa sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena apa yang dilakukan perpindahan IKN ini kan sebenarnya kebijakan resim-resim sebelumnya, mulai dari presiden pertama, ya kan. Orang masih banyak menganggap bahwa ini kebijakan Jokowi. Padahal kalau kita mau lihat sejarahnya, sejak Bung Karno ya. Bung Karno. Jadi Bung Karno itu entah punya intuisi politik atau mistik apa, dia berpikir bahwa Indonesia ini yang ideal ibu kotanya di tengah Indonesia. Yang kemudian sekarang yang di Sepaku, kalau ditarik garis dari Sabang sampai Merauke, itu pas di tengah. Itu satu. Terus yang kedua, Pak Harto itu sudah siapkan juga untuk pindahkan ibu kota. Ya, begitu juga Pak SBY. Kalau tapi keduanya masih ada di Pulau Jawa. Kalau Pak Harto di Pulau Jawa, Pak SBY bisa di luar Jawa, bisa di Pulau Jawa. Tapi pada prinsipnya semuanya ingin pindah. Betul. Nah, setelah dikaji secara mendalam semua aspek-aspek, akhirnya Pak Jokowi menyimpulkan keinginan dari semua petinggi, mulai dari Bung Karno untuk memindahkan IKN, mengeksekusi. Ya, jadi karena ini pemikiran dari setiap pemimpin, kemudian dari pemikiran yang sangat matang dan mendalam, kemudian sudah dikaji secara ekonomi, sosial, politik, budaya. Ya, jadi ini kajiannya mendalam sudah semua. Pemerataan ekonomi harus dilakukan, dan salah satunya kita harus membuat epicentrum baru bagi perkembangan ekonomi. Kita butuh keadilan. Selama ini Barat Indonesia Barat saja maju, maka dicari cara di Indonesia Timur, ya kan. Argumen saya selalu mencari orang yang berbeda pendapat, kemudian kita saling mencerahkan, dan akhirnya kami meyakini untuk sampai hari ini tidak ada satupun angel pertanyaan yang membuat kita bisa membatalkan. Karena mau bicara tidak ada uang, itu sudah selesai, buktinya sekarang sudah progres pembangunan. Mau bicara merusak lingkungan, itu sudah salah, karena di sini untuk memperbaiki lingkungan dari 50% menjadi 75%. Dari angel-angel apalagi misalnya mubazir kan tidak mungkin. Terus belum saatnya saat ini. Memang kan IKN ini 100 tahun Indonesia merdeka, sehingga asumsinya 5 tahun pembangunan di 2045. Jadi ada biasa yang bilang, oh ini bukan saatnya, masih banyak kepentingan rakyat yang harus dipikirkan. Sebenarnya tidak ada yang berubah, semua kepentingan rakyat dipikirkan. Nah, betul. Covid tetap dipikirkan. Yang
dilakukan hanya pergeseran konsentrasi pembangunan yang seperti digambar-gambarkan selama ini akan pinjam kemana-mana. Malah Iya. investor sudah banyak. Oh, investor juga sudah banyak. Sudah banyak. Hanya kan itu orang kadang-kadang bilang ini investornya lari, itu kan dia lihat dulu, karena kan konteks untuk membangun itu kita prioritas dulu di kawasan inti pusat pemerintahan. Tapi kapan istana terlihat terbangun, insya Allah yang luar biasa. Ini saja baru dia lihat progres sedikit. Orang yang mengajukan keinginan untuk berinvestasi itu kalau saya tidak salah sampai 100 pihak yang itu. Bahkan sekarang untuk pembangunan rumah ASN dan lain-lain sudah ada yang pingin. Malah yang dari luar negeri sudah ada, dari Korea kalau saya tidak salah. Jadi lancar-lancar aja. Karena apa? Tidak ada yang diberatkan dari segi pembangunan. Itu kan 20% hanya secara nasional. Dan itu kalau dibandingkan dengan proyek-proyek nasional itu sedikit. Hanya kan saya heran Balikpapan Kaltim ini dihebohkan luar biasa, sementara kan proyek-proyek lain itu luar biasa. Ya kan? Saya ngasih contoh. Yang di Jawa sangat luar biasa. Tol Petarani yang 4,3 kilometer itu kan makan biaya sekitar 2,2 triliun. Kalau misalnya dibandingkan dengan istana yang akan dibangun kan sekitar biaya sekitar itu juga. Dan yang paling penting yang orang tahu bahwa kita itu sebenarnya kalau bicara istana belum punya kebanggaan nasional. Belum punya istana sama sekali. Istana yang dipakai presiden sekarang simbol kolonialisme di sana kan. Di sana kan banyak dulu raja tertunduk malu di situ. Iya kan. Jadi karena kita belum pernah punya istana dan kebetulan secara aspek safety yang paling safety di Kalimantan Timur makanya dibangun. Kalau yang safety di Sulawesi akan dibangun di Sulawesi. Jadi ini bukan persoalan Kalimantan. Kalau safe di Jawa akan dibangun di Jawa karena lebih efektif. Hanya kebetulan yang paling safe, yang paling heterogen, yang paling sesuai dengan visi, karena visi pembangunan IKN ini ada 3. Yang pertama visinya itu kota dunia untuk semua. Kemudian tujuannya kota dunia berkelanjutan. Kota dunia berkelanjutan ini dipastikan bahwa kota ini kota yang berpihak kepada alam, ya kan, kota hutan dan lain-lain. Terus simbol identitas nasional. Terus satu lagi pusat penggerak ekonomi nasional Indonesia ke depan. Jadi dibuka di sini karena ingin itu. Dengerin tuh Pak Anies. Membangun ekonomi. Jangan suka asal ngomong baik secara asal progresif kata-kata maupun saja. secara pemerataan. Itu. Saya sangat meyakini IKN ini untuk kepentingan anak bangsa ke depan, untuk kemajuan bangsa ke depan, untuk keseimbangan antara pembangunan barat dan timur, untuk keseimbangan pembangunan pulau Indonesia. Kalimantan itu kaya. Jadi IKN ini akan men-trigger pembangunan infrastruktur. Ya kan hanya Trans Sumatera sudah ada, Trans Jawa sudah ada, kan kita yang Trans Kalimantan belum ada apa-apanya ini. Ya keretanya Sumatera ada, keretanya Jawa ada, keretanya Kalimantan dan Sulawesi kan terlambat. Ini yang men-trigger, dan hanya ini kalau menurut saya betul-betul adalah pemerataan ekonomi, pemerataan politik. Dan jujur saja saya mau sampaikan IKN ini bukan proyek Pak Jokowi, tapi proyek pemimpin Indonesia, dari masa ke masa. Jadi makanya saya bilang jangan ada yang munah. Munah itu munafik. Ya kan, maksudnya kayak gini. Di zamannya dia berkuasa, dia kan harus menjelaskan. Kan dia akan pindahkan dulu, artinya apa? Jakarta sumpek. Kalau seandainya misalnya pas di Jawa Timur hanya ketika misalnya bicara Ring of Fire, itu kebetulan aja Kalimantan, gitu. Kebetulan Kalimantan. Dan Kalimantan ini perlu diperkuat. Kalau tidak ada IKN itu mudah nanti orang asing lewat sana. Bangsa kaya loh kaya di situ. Kalau IKN ada, maka kekayaan Kaltim bisa dioptimalkan. Ya kan apa? Brunei saja itu kalau kekayaannya Brunei dengan Kutai ya sedikit saja Kutai itu masih lebih kaya Kutai. Iya. Jadi kayak seandainya misalnya ini bukan kita seandainya misalnya kayak Kutai berdiri sendiri, Pasir berdiri sini, itu bisa kayak Brunei. Hanya sekarang inilah momentumnya untuk membangun, khususnya Indonesia Timur. Indonesia Timur ini harus dibangun. Ya kan, apalagi ada kesejarahan Indonesia Barat, Indonesia Timur. Keadilan sosial bagi seluruh berbahaya Indonesia. ke depan kalau semua penduduk berpusat di Jawa. Jawa itu dikenal sebagai tanah yang subur. Jangan sampai semua tanah yang subur itu jadi
bangunan. Sekali lagi IKN Nusantara ini dalam perspektif saya Oke. adalah amal jariah yang mesti diperjuangkan setiap langkah dan setiap napas.